Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, jumpa lagi hari ini pada pelajaran matematika pertemuan kedua. Judulnya adalah pembagian pada perpangkatan, pangkat 0 dan pangkat negatif. Langsung saja ke materinya. Untuk pembagian pada perpangkatan, sifat yang pertama, A pangkat M dibagi A pangkat N akan menghasilkan A pangkat M dikurang N. Ini merupakan pembagian dengan basis yang sama. Basisnya yaitu sama-sama A, pangkatnya adalah M dan N. Nah, untuk pembagian dengan basis yang sama, walaupun pangkatnya berbeda, ini dapat diselesaikan. Saya akan jabarkan dari mana dapatnya. A pangkat M dibagi dengan A pangkat N akan menghasilkan A pangkat M dikurang N, atau pangkatnya dikurangkan. Berawal dari sini, A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, hasilnya bisa kita pecahkan menjadi A pangkat M dikalikan dengan 1 per A pangkat N. Selanjutnya, A pangkat M ini dikalikan dengan A pangkat negatif N. A pangkat negatif N ini didapatkan dari 1 per A pangkat N. 1 per A pangkat N itu sama dengan A pangkat negatif N. Ini merupakan bentuk pangkat negatif, di mana A bilangan real dan N bilangan bulat. Kemudian, operasi selanjutnya adalah untuk A pangkat M dikalikan dengan A pangkat negatif N. Anak-anak semua harus ingat sifat ke-1 perkalian pada perpangkatan yang minggu lalu sudah kita pelajari, sehingga didapatkan A pangkat M itu ditambahkan dengan negatif N. Jadi pangkatnya kita jumlahkan. Nah, di sini ada positif berjumpa dengan negatif, sehingga bisa kita dapatkan A pangkat M ditambah negatif N sama dengan A pangkat M dikurang N. Nah, dari hasil ini menghasilkan rumus yang sama, di mana A pangkat M per atau dibagi A pangkat N akan menghasilkan A pangkat M dikurang N. Nanti akan kita lihat contohnya. Untuk sifat yang kedua, bentuk pecahan A per B dipangkatkan dengan N ini dapat dibentukkan menjadi A pangkat N per B pangkat N. Selanjutnya kita masuk ke contoh supaya anak-anak semua dapat lebih memahaminya. Sederhanakan perpangkatan berikut. Ada di sini 5 buah contoh. Kita akan bahas satu per satu. Untuk contoh yang pertama, di mana negatif 5 dipangkatkan 5 per negatif 5 dipangkatkan 3. Nah, di nomor 1 ini basisnya sudah sama, yaitu min 5. Pangkatnya 5 dan 3. Ini merupakan bentuk sifat yang pertama, di mana min 5 pangkat 5 dibagi dengan min 5 pangkat 3 bisa kita tuliskan sama dengan min 5. Min 5 ini basisnya atau bilangan pokoknya dipangkatkan
5 dikurang 3. Sama dengan min 5 ini merupakan basisnya, 5 kurang 3 hasilnya adalah 2. Sehingga hasil akhirnya adalah min 5 pangkat 2. Selanjutnya contoh yang kedua, di mana 7 pangkat 3 per 7 pangkat min 10 ini akan menghasilkan 7 pangkat 3 dikurang negatif 10. Di sini jumpa negatif dengan kurang, sehingga menghasilkan 7 pangkat 3 ditambah 10 atau 7 pangkat 13. Untuk yang ketiga, 3 pangkat 5 dikalikan dengan 3 pangkat 2 dibagi dengan 3 pangkat 3. Kita akan selesaikan yang atas terlebih dahulu, di mana ini merupakan sifat pertama pada perkalian perpangkatan yang akan menghasilkan 3 dipangkatkan 5 tambah 2 dibagi dengan 3 pangkat 3. Sama dengan 3 pangkat 7. 7 didapatkan dari 5 ditambah 2. Hasilnya adalah 7, sehingga 3 pangkat 7 per 3 pangkat 3. Sama dengan, masuklah di sini sifat pada pembagian yang pertama, yaitu basisnya 3 dengan pangkat 7 dan pangkat 3. Sehingga 3 pangkat 7 dikurang 3 menghasilkan sama dengan 3 pangkat 4. Untuk contoh yang keempat, kita harus merubah basis 4 terlebih dahulu. Kita lihat, soalnya adalah 4 pangkat 5 dikalikan dengan 2 pangkat 2 dibagikan dengan 2 pangkat 3. Seperti yang kita ketahui, 4 ini dapat kita bentuk menjadi perpangkatan, yaitu 2 pangkat 2. Sehingga 4 pangkat 5 kita bentukkan menjadi 2 pangkat 2 yang dipangkatkan 5 dikali dengan 2 pangkat 2 per 2 pangkat 3. Sama dengan 2 pangkat 2 dipangkatkan 5, ini merupakan sifat pada perkalian, sehingga 2 dipangkatkan 2 dikali 5 sama dengan 2 pangkat 10 dikalikan dengan 2 pangkat 2 per 2 pangkat 3. Kita selesaikan dulu yang bagian atas, yaitu 2 pangkat 10. Karena basisnya sudah sama-sama 2, maka pangkatnya tinggalkan kita tambah. 2 pangkat 10 ditambah 2 per 2 pangkat 3. Sama dengan 2 pangkat 12 per 2 pangkat 3. Ini sudah masuk pada sifat pembagian. Kita lihat basisnya adalah 2. Pada pembagian, pangkatnya dikurangkan, sehingga pangkat 12 dikurang 3 hasilnya adalah 9. Maka untuk soal nomor 4, hasil akhir sederhananya adalah 2 pangkat 9. Selanjutnya untuk nomor 5. Soalnya adalah 9 Y pangkat 5 per 3 Y pangkat 3. Kita lihat 9 itu dapat kita bentuk menjadi 3 pangkat 2, sehingga dia akan memiliki basis yang sama antara atas dan bawah. Sehingga 3 pangkat 2 Y pangkat 5 per
3Y pangkat 3. Kita selesaikan. 3 pangkat 2 per 3 dikalikan dengan Y pangkat 5 per Y pangkat 3. Sama dengan basisnya 3, pangkatnya kita kurangkan. Pangkatnya adalah 2 kurang 1. Dengan basis 3, maka 3 pangkat 2 kurang 1 dikalikan dengan basisnya yang sama lagi adalah Y. Dengan pangkat 5 kurang 3. Sehingga 3 pangkat 2 kurang 1 dikalikan Y pangkat 5 kurang 3, hasil akhirnya adalah 3Y pangkat 2. Selanjutnya kita masuk ke pangkat 0. Pangkat 0 itu adalah misalnya A pangkat 0 sama dengan 1. A bilangan real dan A tidak sama dengan 0. A merupakan basis atau bilangan berpangkat. Maka di sini semua bilangan yang berpangkat 0 hasilnya akan sama dengan 1. Contohnya, 1 pangkat 0 hasilnya adalah 1. 7 pangkat 0 hasilnya adalah 1. 30.000 pangkat 0 hasilnya adalah 1. Jadi bilangan berapapun yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya akan sama dengan 1. Selanjutnya untuk pangkat negatif. Pangkat negatif tadi juga sudah ada saya bahaskan sebelumnya. Pangkat negatif yaitu A berpangkat negatif N sama dengan atau dapat dibentukkan menjadi 1 per A pangkat N, di mana A tidak sama dengan 0, A bilangan real dan N bilangan bulat. Contohnya 2 pangkat min 7 artinya 1 per 2. Maaf, ini bukan 1 per 7 tapi 1 per 2. 2 pangkat min 7 sama dengan 1 per 2. Mohon koreksi di buku catatannya, ini bukan 1 per 7 namun 1 per 2 pangkat 7. 1 per 2 pangkat 7. Saya ulangin, 2 pangkat min 7 sama dengan 1 per 2 pangkat 7. Saya mengalami kesalahan dalam pengetikan di sini. Oke, selanjutnya kita masuk ke tugas. Ini tugas yang harus kalian selesaikan. Seperti biasa, aturannya seperti tugas yang kemarin. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh langsung hubungi saya. Tugasnya saya tunggu sampai besok. Terima kasih.